Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video aku kali ini aku mau bikin video unboxing lagi. Nah, kali ini aku mau unboxing barang yang udah lama banget aku pengen beli, tapi nggak aku check out. Di sini aku mau unboxing GMBeer Spin Mop Aku 5. Nah, ini tuh alat pel yang praktis banget ya teman-teman. Jadi kita itu nggak perlu peres-peres alat pelnya lagi. Jadi dia tuh bisa muter sendiri gitu loh teman-teman. Kemarin itu aku belinya di Shopee dan alhamdulillah karena aku belinya di tanggal kembar jadi aku dapat diskon plus cashback juga. Nah, untuk linknya nanti bakal aku taruh di description box ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Nah, di sini aku udah mulai buka kemasannya. Sebenarnya kemarin rada kecewa dikit sih karena kenapa packagingnya itu cuman pakai kardus aja. Padahal aku berharap tuh barang-barang rentan pecah kayak gini bisa di packing dengan bubble wrap atau tambahan plastik lagi. Tapi setelah aku cek kemarin barangnya itu nggak ada yang pecah, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin nextnya kalau ada tim dari GMBeer lihat video aku, semoga buat bahan pertimbangan biar packagingnya itu diperbaiki lagi. Oke, kardusnya udah selesai aku buka. Nah, ini aku ambil kertas berisi cara perakitan dan juga komponen-komponen produknya. Ini lengkap banget sih dan cara pasangnya juga menurut aku lumayan membantu. Nah, selanjutnya ini ada kepala pelannya ya teman-teman. Nah, ini tuh bahannya dari microfiber dan untuk kerangka-kerangkanya itu terbuat dari plastik dan ringan banget sih. Kalau dipegang dari bahannya sih menurut aku hampir mirip kayak kapas gitu ya teman-teman. Ya semoga aja buat ngepel bisa bersih. Nah, misalkan kita udah pakai lama nih terus kepala pelannya itu rusak, gak perlu khawatir karena mereka juga jual satuan. Oke, selanjutnya, nah di dalam kardusnya itu sudah pasti kita dapat ember ya teman-teman. Nah, embernya ini lumayan besar sih menurut aku dan dia itu ringan banget ya. Semoga aja kokoh sih, maksudnya bisa awet ya dipakainya. Nah, sebelah kiri itu ada tempat untuk mengeringkan kepala pelannya dan sebelah kanan untuk menyimpan air. Dia itu juga ada gagangnya kayak gini ya teman-teman, jadi gampang banget dibawa-bawa. Dan untuk bagian depan ini ada logo dari GMBeer. Lalu di bagian belakangnya kita dapat lubang untuk membuang air. Ini bisa dibuka tutup, jadi kalau teman-teman mau buang airnya tinggal dibuka aja. Ini memudahkan banget sih buat pekerjaan rumah ya teman-teman. Nah, untuk tutupnya ini pastikan aja teman-teman nutupnya dengan rapat ya teman-teman supaya nggak bocor. Oke, selanjutnya di bagian bawah ini tadi ada rodanya. Rodanya berjumlah 4 dan aku cek satu-satu itu berfungsi dengan baik ya teman-teman. Jadi selain bisa kita tenteng dengan gagangnya, kita bisa juga dorong karena di bawahnya itu ada rodanya. Oke, ini barang terakhir yang ada di dalam kardus yaitu tongkat pelnya ya teman-teman. Nah, ini tuh ternyata kita harus rakit sendiri karena dia itu lumayan panjang ya teman-teman. Nah, ini ada dua komponen. Nah, yang satu ini terbuat dari plastik, ada lubangnya untuk nyangkutin ke paku ya teman-teman. Lalu yang kedua ini kayaknya aluminium mungkin ya. Tapi ini sayang banget sih karena dilem kayak gini dia tuh jadi nempel, jadi besi-besinya itu pada lengket gitu loh teman-teman. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih, paling kita agak sedikit risih aja karena pas pegang gagang pelnya itu rada lengket-lengket gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, ini sebenarnya bisa disikat, nanti juga dia bakal bersih lagi ya. Nah, ini untuk bagian bawahnya juga semuanya disolatif. Dan kalau teman-teman bingung gimana cara pasangnya, teman-teman bisa baca kertas panduan yang tadi ya teman-teman. Tapi sebenarnya nggak terlalu sulit sih buat nyatuin tongkatnya itu karena emang nggak perlu panduan juga bisa lah ya. Karena ini cuma dimasuk-masukin aja. Nah, ini aku lagi coba masukin pelan-pelan aja, takut plastiknya juga pecah ya teman-teman. Nah, lalu aku mau gabungin dengan kepala pelannya. Nah, ini gampang banget, gak usah pakai lem, gak usah pakai apa. Nah, ini tinggal kita kencengin aja. Mau seberapa panjang dan seberapa kenceng itu kita bisa atur sendiri ya, teman-teman.
Nah, kemarin aku sempat kaget juga sih pas coba panjangin tongkatnya itu, ternyata malah kepala pelannya terlepas. Ternyata aku belum begitu kenceng tadi masangnya. Nah, ini aku coba-coba lagi biar aku luwes ya teman-teman. Jadi aku panjang pendekin tongkatnya. Nah, ini tuh di bagian tengahnya ada penguncinya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau longgarin tinggal diangkat ke atas aja. Nah, kalau teman-teman mau ngenceng itu tinggal diangkat ke bawah, tinggal ditutup lagi gitu. Nah, untuk kepalanya ini cara ngencenginnya gampang, tinggal diputar-putar aja. Kalau kira-kira udah nggak goyang-goyang itu berarti udah kenceng ya teman-teman. Nah, ini panjang tongkatnya itu kira-kira 1 meter lebih. Menurut aku sih nggak kepanjangan juga, tapi pas banget ya. Apalagi dia tuh ringan banget, dijamin nggak bikin kita ngepel itu capek gitu loh teman-teman. Nah, ini aku coba masukin ke embernya juga ukurannya pas ya, udah pastilah ya. Oke, nah setelah aku berhasil ngerakit pelannya ini, selanjutnya di sini aku mau ngetes spinnya atau putaran pelannya ya, teman-teman. Nah, di sini aku udah taruh di lantai embernya karena tadi kan aku di sofa ya, teman-teman, lumayan susah menurut aku. Nah, kalau aku udah taruh embernya di bawah, ini aku mau lepasin dulu kunciannya. Selanjutnya aku masukin di bagian spinnya ya, teman-teman, dan dia itu beneran muter. Nah, di sini aku mau ngetes cara ngeringinnya. Ternyata caranya itu gampang banget, tinggal didorong ke bawah aja. Dia itu nanti bakal muter sendiri kayak ngeringin di mesin cuci gitu loh, teman-teman. Nah, untuk bagian kirinya itu nanti berisi air. Mungkin teman-teman mau tambah pewangi lantai atau pembersih lantai, itu bisa banget ya. Nah, untuk cara pegang tongkatnya itu, kalau kita mau ngeringin, kita pegang di bagian plastiknya ya teman-teman, jangan di bagian besinya, karena besinya ini ikutan naik turun pas kita muter pelannya itu. Jadi pastiin kita pegangnya di bagian plastiknya. Oke, selanjutnya di sini aku mau coba dari jauh gimana cara aku pakai pelan praktis ini ya, teman-teman. Nah, seperti biasa dibuka dulu kunci pengaitnya itu, lalu bisa kita dorong. Nah, setelah kita masukin di sebelah air itu, baru kita keringin di sebelah kanan ini ya, teman-teman. Nanti airnya itu bakal keluar dari sela-sela bolongan yang ada di situ. Oke, kalau ngerakitnya udah, terus coba-coba tanpa air juga udah. Kali ini aku penasaran banget dan aku mau coba dengan air ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa ditutup dulu lubang pembuangan ini ya teman-teman, supaya airnya itu nanti tidak bocor. Nah, selanjutnya di sini aku mau isi dulu ember di bagian airnya ya teman-teman. Menurut aku sih jangan terlalu penuh supaya nanti ada jarak antara genangan air sama bagian ember yang untuk meresnya ya teman-teman. Nah, di sini aku mau tambahin pembersih lantai, bebas ya merek apa aja, tapi di sini aku pakai pembersih karbol. Nah, kalau aku udah masukin, selanjutnya ini aku mau coba ngetes dia itu beneran bisa jalan ya teman-teman, karena ada rodanya di bawah, jadi nggak perlu takut bakal berat bawa-bawanya karena dia itu praktis banget. Oke deh, mari kita langsung aja coba ngepel. Nah, di sini pelannya itu udah aku masukin ke bagian airnya ya teman-teman. Nah, ini tuh bisa di spin juga, tapi dia itu belum kering ya teman-teman. Nah, untuk mengeringkannya kita tinggal masukin ke bagian kanan. Nah, di kanan ini dia bakal ngeringin. Nah, airnya itu nanti bakal keluar dari sela-sela lubang itu ya teman-teman. Nah, kalau dirasa kain pelnya ini masih lumayan basah, tenang aja teman-teman, bisa ulangin lagi caranya. Jadi tinggal diputar-putar aja terus. Nah, dengan cara kayak gini kan jadi lebih praktis ya teman-teman. Jadi kita itu nggak perlu megang kain pelnya, jadi nggak perlu peres-peres manual lagi. Nah, kalau misalkan kain pelnya udah lumayan kering, tapi ya nggak sampai kering banget juga ya teman-teman, namanya ngepel pasti kan ada basah-basahnya ya. Nah, kalau dirasa cukup, ini bisa langsung kita pakai buat ngepel. Nah, ini dia kalau kita lihat putaran pelnya dari dekat, ini bener-bener deres banget airnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini aku mau lanjut ngepel. Nah, jangan lupa untuk kuncinya itu ditutup dulu ya teman-teman, supaya tongkatnya itu nggak naik turun.
Jujur untuk hasil ngepelnya sendiri ini bener-bener bersih banget ya teman-teman. Apalagi ini tuh ringan banget tongkatnya, jadi nggak terlalu terbebani banget. Nah ini aku udah selesai ngepelnya. Di sini aku mau buang air bekas pelannya dulu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman nggak sabar nunggu kayak gini ya mending dituang aja ya. Menurut aku dengan harga segini, pelan ini worth it banget dan sangat membantu banget buat teman-teman yang mungkin kalau ngepel itu males buat meresnya ya teman-teman, karena dia itu udah praktis banget, kita nggak perlu pegang-pegang pelannya lagi. Oke deh, jadi segitu dulu video dari aku. Kalau teman-teman suka sama videonya, boleh klik like-nya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi upload videonya. Nah, untuk link pembeliannya nanti bakal aku taruh di description box ya, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum.